Selamat malam pemirsa, jalan panjang perjuangan ke-57 mantan pegawai KPK berakhir hari ini. Hari Kamis 30 September 2021, KPK resmi menonaktifkan atau memberhentikan dengan hormat ke-57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Dan seiring dengan ini juga 2 hari yang lalu Kapolri berkirim surat ke Presiden untuk berencana merekrut mantan pegawai KPK agar bergabung di institusi kepolisian. Namun jadi pertanyaan besar dan juga ditunggu jawaban dari ke-57 anggota mantan pegawai KPK ini. Bagaimana mekanisme perekrutan agar ke-57 ini bisa bergabung di institusi Polri dan seperti apa prosedur yang akan dilewatin. Kemudian bagaimana pula ke-57 mantan pegawai KPK memaknai tawaran dari Kapolri. Inilah yang akan kami bahas di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus bisa kita tarik, kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri. Pak Kapolri sampai pada gagasan itu tentu kami secara logis bisa menilai tentu Pak Kapolri berangkat dengan keyakinan bahwa teman-teman 57 itu yang sebelumnya di label negatif, di stigma negatif, tentu itu tidak benar. Ya, untuk mendiskusikan hal ini sudah bergabung bersama saya sejumlah narasumber. Saya perkenalkan dari sebelah kiri saya ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mbak Anggi. Selamat malam pemirsa TV Man sekalian. Ya, yang juga mantan Kabar Eskrim ya. Kemudian di sebelah sana ada Rasa Mala Aritonang. Ini saya boleh menyebut kalau hari ini mantan pegawai KPK ya, Bang Rasa Mala ya? Ya, Mbak Anggi. Hari ini, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak Anggi. Ya. Di ujung sebelah sana ada Bung Saur Siagian, kuasa hukum dari tim 57 ya, menyebutnya Bung Saur ya? Dari betul. Mantan pegawai KPK. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Anggi. Ya, dan juga ini Bapak-Bapak bergabung secara virtual bersama kita malam hari ini. Ada Pak Irjen Pol Argo Yuwono, Kadif Humas Polri yang akan bergabung secara virtual dari kita dari Jayapura nanti ya, akan bergabung bersama kami. Nah, selamat malam Pak Argo, sudah tersambung? Selamat malam Pak Dwi. Ya, sehat Pak Argo ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nanti sebelum ke Pak Argo saya akan bertanya langsung ini ke Bung Rasa Mala yang hari ini bersama ke 56 teman lainnya ya. Ada tambahan 1 orang lagi yang dipecat ya, dinonaktifkan. Ya, ada satu lagi yang baru keluar SK-nya tanggal 29 untuk terhitung mulai berlaku tanggal 30. Oke, jadi dari 56 nambah 1 balik lagi ke 57 jumlahnya ya. Ya, jadi 57 orang. Sebelumnya kan 57 satu pensiun, kemudian jadi 56, tapi kemudian ada penambahan 1 lagi jadi 57, Manggi. Oke, Bung Rasa Mala, ini hari ini sudah resmi nih diberhentikan dengan hormat dari KPK. Kemudian 2 hari yang lalu ini sudah beredar luas di media tawaran dari Kapolri untuk merekrut ke-56 mantan pegawai KPK. Bagaimana teman-teman di tim 57 Anda menyebutnya memaknai tawaran ini dan bagaimana keputusannya setelah hari ini ditetapkan sebagai mantan pegawai KPK, apa langkah yang akan diambil? Ya, saya kira yang pertama begini Mbak Anggi, kami mau terima kasih dulu kepada teman-teman masyarakat sipil yang selama ini tentu memberi dukungan kepada kami, dan apa yang saya pahami dukungan itu sebenarnya lebih kepada dukungan terhadap pemberantasan korupsi dalam konteks yang lebih luas, soal keberlanjutan pemberantasan korupsi. Itu yang pertama Mbak Anggi. Kemudian yang kedua, apa yang kami lakukan sebenarnya kan ada temuan-temuan terkait dengan adanya indikasi dalam proses pelaksanaan TWK yang dinilai secara prosedural kurang tepat dan sebagainya. Dan itu sudah kita sampaikan kepada pihak Ombudsman dan Komnas HAM. Rekomendasinya sudah disampaikan kepada Bapak Presiden dan sesuai undang-undang ada jangka waktu 60 hari untuk kemudian menunggu respon Bapak Presiden, pemerintah, CQ pemerintah. Bahwa hari ini ada gagasan dari Pak Kapolri, tentu kami sangat mengapresiasi itu, kami menghargai dan menghormati gagasan beliau.
Namun demikian, karena dalam posisi hukumnya seperti yang saya tadi jelaskan, maka bola ini sebenarnya ada di pemerintah dan kita dalam posisi menunggu bagaimana penjelasan lebih lengkap, lebih komprehensif dari pihak pemerintah terkait berbagai rencana sehubungan dengan penyelesaian persoalan alih status ini, Bang Anggi. Di situ posisi kita menunggu dan tentu saja apa yang disampaikan Pak Kapolri ya kita menghormati betul dan menghargai beliau lah untuk gagasan itu. Oke, yang saya tangkap belum akan merespon tawaran Kapolri sampai Presiden menjawab rekomendasi dari dua institusi ya, Ombudsman dan Komnas HAM. Iya, karena memang rekomendasinya disampaikan ke Bapak Presiden, Bang Anggi, bahwa kemudian ada delegasi kepada pihak pemerintah di bawahnya untuk merespon itu kan sampai saat ini belum disampaikan ke kami secara personal ataupun kelompok dalam konteks pegawai. Nah itu yang mungkin nanti kita mesti tunggu dulu supaya kita tidak gegabah kemudian untuk mengambil sikap. Boleh nggak kalau misalnya sekarang kita kesampingkan dulu respon dari Presiden masih menunggu dengan adanya tawaran yang di depan mata sekarang ini, kira-kira ini dari ke-57 teman-teman mantan pegawai KPK akan seperti apa? Apakah sudah diajak untuk berbicara belum? Kalian nanti akan bergabung seperti ini, mekanismenya seperti ini, akan kami undang, akan ikut tes segala macam. Itu sudah ada belum ke teman-teman 57? Ya tentu di internal kan diskusi soal itu sudah ada Mbak Anggi. Hanya memang diskusinya kan tidak bisa lebih jauh untuk mengambil kesimpulan. Karena memang informasi yang kita terima baru sebatas bahwa ada niat baik, ada gagasan untuk nanti ditempatkan sebagai ASN di kepolisian. ASN-nya bentuknya seperti apa, fungsinya apa, tugas kita apa, kemudian kira-kira ke depan sejauh apa kewenangan yang diberikan, kemudian kita mau kemana target-target pekerjaan itu kan lebih jauh harus disampaikan, dijelaskan ke kami dan tentu kami harus lihat juga hubungannya, relevansinya karena balik lagi, tadi kan kita sudah bicara ada Ombudsman, Komnas HAM, tentu kita mesti mengkonfirmasi bahwa apakah kemudian upaya untuk penyelesaian ini bisa diafirmasi sebagai salah satu bagian dari rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman. Jika iya tentu pertimbangan-pertimbangan baik itu bisa kita gunakan untuk kemudian mengambil kesimpulan dan keputusan lebih jauh oleh teman-teman. Gitu Bang Anggi posisinya. Mas Rasa Mala, sampai hari ini saya ingin tahu apakah sudah ada yang menghubungi di antara ke-57 teman-teman mantan pegawai KPK mengenai tawaran polisi ini? Karena ini kan selama ini beredar di media ya, tapi yang menghubungi langsung sudah ada belum? Secara resmi belum ada. Secara resmi belum ada menghubungi, tapi saya sih melihat dalam konteks yang positif ya, mungkin masih ada diskusi di internal pemerintah untuk betul-betul mematangkan baru kemudian menyampaikan ke kami, tapi mestinya itu bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama supaya kita bisa dapat satu gambaran yang lebih jelas ini arahnya bagaimana sih. Karena kan sebenarnya ini bukan soal kita lagi, ini juga sudah jadi isu publik. Betul. Sehingga bukan hanya kita yang menunggu, publik juga menunggu bagaimana kemudian proses lebih jauh soal berbagai upaya yang mau dilakukan untuk penyelesaian. Oke, saya mau ke Pak Argo, sudah tersambung kembali Pak Argo? Pak Argo, ini tadi disampaikan kan masih teman-teman dari mantan pegawai KPK ini masih menunggu respon dari Presiden terkait rekomendasi dari dua lembaga, Komnas HAM dan juga Ombudsman. Kemudian pertanyaan keduanya ini, pihak dari kepolisian memang belum ada secara resmi begitu Pak ya, menghubungi ke 57 mantan pegawai KPK untuk tawaran bergabung dengan institusi polisi. Tapi mungkin sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu Mbak Dwi ya, bahwa KPK, dibentuk KPK pun, itu kepolisian ada di sana. Jadi penyidik Polri sudah ada di KPK. Jadi rasanya itu antara KPK dan kepolisian itu tidak bisa terpisahkan. Jadi kita selalu ada silaturahmi dan komunikasi. Dan kemudian kemarin kita mendengar bahwa ada informasi 56, awalnya 56 orang teman-teman dari pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK-nya. Sekarang 57 ya, 57. Ya. Dan tentunya setelah itu Bapak Kapolri kan mengirim surat kepada Bapak Presiden itu, di hari Jumat tanggal 24 September itu. Dan isinya yaitu memohon terhadap 56 orang yang tidak lulus tes TWK itu bisa direkrut menjadi ASN Polri. Ya. Dan kemudian pada tanggal 27 September ada jawaban dari Presiden melalui Menseknek yang secara tertulis ya, isinya salah satunya prinsip setuju untuk menjadi ASN Polri. Dan kemudian agar koordinasi dengan Kementerian RP PAN dan dari BKN.
Jadi Bapak Kapolri membuat surat seperti itu karena melihat bahwa kebutuhan organisasi Polri nanti di Tipikor khususnya itu akan dikembangkan. Tentunya kan perlu adanya suatu sumber daya manusia. Dan kemudian juga melihat bahwa rekam jejak di teman-teman dari pegawai KPK ini itu mempunyai visi yang sama, yaitu untuk pemberantasan korupsi. Dan untuk rekam jejaknya tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu diragukan. Itu sangat-sangat sudah nyata, ya, sudah dilakukan. Selain itu juga teman-teman dari mantan pegawai KPK ini kan juga ada mantan polisi, kemudian juga ada dari departemen yang lain, dan kemudian juga direkrut melalui bisa memanggil itu. Dan tentunya Bapak Kapolri berharap ya, kepada teman-teman semua untuk bisa menerima tawaran ini. Karena di kepolisian sendiri ada beberapa ruang yang perlu diisi dalam melakukan pencegahan. Kegiatan pendampingan pengadaan barang dan jasa, kemudian juga ada berkaitan dengan pandemi COVID ini, kan perlu kita ada pendampingan berkaitan dengan penggunaan anggaran COVID, ya, anggaran COVID. Oke. Dan kemudian juga ada hal-hal lain yang sesuai kebutuhan organisasi Polri yang perlu kita butuhkan. Baik. Pak Argo, nanti kita akan tentunya eksplor lebih dalam. Ya. Mohon maaf, saya potong dulu Pak Argo, nanti kita akan eksplor lebih dalam, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kami izin jeda dulu sejenak, dua sisi akan kita lanjutkan saat lagi. Saya lanjutkan kembali dua sisi. Pak Argo masih bersama kami ya? Masih. Ya, Pak Argo tadi menyebutkan polisi atau Polri melihat bagaimana rekam jejak dari mantan pegawai KPK, mulai dari para penyidiknya yang punya kapasitas bagus dan lain-lain. Kemudian nanti berarti ini ada kemungkinan akan ditempatkan juga sebagai penyidik nantinya di institusi kepolisian, begitu Pak Argo? Jadi gini, dengan keseriusan Bapak Kapolri akhirnya menugaskan ASDM Kapolri, ya, Irjen Pol Waywidada, tentunya mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan BKN dan Kementerian RT-PAN, dan kemudian menindaklanjuti tataran teknis yang diatur dalam peraturan undang-undang maupun PP dan aturan yang lain agar bisa merujuk untuk mewujudkan proses menjadi ASN Polri. Ya, tentunya ini aturan-aturan itu bisa kita komunikasikan sehingga tidak merugikan, ya. Tapi ada suatu harmonisasi melakukan perekrutan daripada teman-teman dari mantan pegawai KPK itu, Mbak Dwi. Artinya mereka akan mengikuti tes kembali, apakah juga tes wawasan kebangsaan juga akan diikutkan kembali begitu Pak, atau berbeda tes yang akan dilakukan? Tadi sudah saya jelaskan bahwa akan mengharmonisasikan aturan yang tidak merugikan, ya, tidak merugikan, karena jawaban surat dari Pak Presiden jelas bahwa prinsip setuju. Nah, nanti bagaimana nih? Bapak Kapolri sudah menugaskan ASDM Kapolri untuk menindaklanjuti itu, ya. Jadi tentunya ya kita akan rapat koordinasi sehingga nanti biar teman-teman dari KPK ini bisa masuk di ASN Polri gitu, Pak. Oke. Pak Argo, ini yang juga menjadi banyak pertanyaan ketika ke-57, sekarang jumlahnya 57 kembali, ya. Mantan pegawai KPK ini dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Padahal mereka ada penyidik-penyidik yang bisa dibilang cukup handal di sana. Tapi kemudian bagaimana institusi kepolisian bisa mengenyampingkan mereka yang dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini untuk bisa bergabung dengan polisi? Apakah institusi Polri tidak mengindahkan seseorang yang akan bergabung dengan Polri ini harus punya wawasan kebangsaan yang baik dan bagus begitu? Jadi sudah saya jelaskan di depan ada rekam jejak ya daripada teman-teman dari mantan pegawai KPK ini. Yang ini kita punya visi yang sama, yaitu untuk pemberantasan korupsi. Inilah peluang yang akan kita lakukan oleh institusi Polri dengan nanti adanya perubahan organisasi di Tipikor yang nanti bisa kita manfaatkan tenaganya, pikirannya, ya. Dan inilah yang saat ini yang kita utamakan dulu adalah harmonisasi
antara kepolisian, kemudian BKN dan RDP-PAN untuk menindaklanjuti daripada jawaban surat Bapak Presiden, yaitu yang prinsip setuju tadi Mbak itu. Oke, Pak, tadi Bung Rasa Mala sudah mengatakan ke-57 mantan pegawai KPK ini masih akan menunggu terlebih dahulu respon dari Pak Presiden mengenai 2 rekomendasi dari Ombudsman dan juga Komnas HAM. Apakah pihak kepolisian memiliki batas waktu nih untuk mereka bergabung ke institusi Polri? Karena ini kan 60 hari kerja. 60 hari kerja nih. Mereka masih menunggu, belum akan respon akan bergabung atau tidak. Nah, berapa lama waktu yang disediakan oleh pihak kepolisian untuk perekrutan? Jadi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ASN Kapolri ini sudah setiap waktu selalu koordinasi. Jadi secepatnya bisa ada suatu kepastian ya daripada apa yang kita lakukan, yaitu koordinasi dengan BKN dan Kementerian RDP-PAN itu Mbak. Oke, Bung Rasa Mala, ini secepatnya katanya ditunggu oleh pihak kepolisian sesuai selesai harmonisasi BKN, Menpan RB dan semuanya akan diproses. Tapi Anda dan teman-teman tetap mau menunggu respon dari Presiden begitu? Iya, seperti di awal tadi saya sampaikan Mbak Anggi, karena memang ada rekomendasi-rekomendasi itu kan disampaikan ke Pak Presiden. Bahwa kemudian Pak Presiden mendelegasikan, dia sudah menyampaikan kebijakan besar yang mendelegasikan kemudian ke pemerintah di bawah, kementerian, Menpan RB polisi, dan lain-lain polisi. Itu yang mau kita dengar dan bagaimana desain rencananya kan itu yang mesti disampaikan. Bahwa mau segera ya tentu kita juga mau segera mendengar, setelah mendengar tentu kita bisa segera mengambil mempertimbangkan lebih jauh bagaimana kemudian terkait dengan gagasan-gagasan itu. Tapi poin yang pentingnya adalah sesegera mungkin untuk bisa duduk bersama dan mendapatkan informasi yang lengkap dari pemerintah, penjelasan yang komprehensif soal apa rencananya, bagaimana programnya, kemudian kita akan inline-kan itu, melihat apakah itu bisa dikonfirmasi lewat rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM. Itu dulu saya pikir yang mesti didudukan, baru kemudian bisa melangkah jauh. Jadi supaya kita tidak langsung diharmonisasikan katanya kan? Iya, berarti kan kita masih harus menunggu nih sampai tim pemerintah selesai membicarakan konsepnya. Nah, itu baru disampaikan ke kita. Jadi kita jangan melompat langsung pada bagaimana pegawai mau atau tidak mau sementara kita belum mendapatkan informasi. Nggak tahu mau dicemplungin kemananya. Itu dulu saya pikir yang mesti diletakkan dengan baik. Dan kita mesti konfirmasi juga nanti ke 2 lembaga yang sebelumnya sudah menyampaikan rekomendasi, apakah ini bisa diafirmasi sebagai bagian dari pelaksanaan catatan rekomendasi itu. Kalau iya tentu itu jadi pertimbangan utama buat kami ya pegawai. Gitu. Gitu posisi kita, Mbak Anggi. Baik, saya mau ke Pak Ito. Pak Ito, kalau kita berbicara di balik rencana yang kita apresiasi ya dari Pak Kapolri bahwa akan merekrut ini, ada nggak di balik ini tuh sebenarnya niatannya apa Pak, selain untuk menyelamatkan ke-57 mantan pegawai KPK yang kita tahu kinerjanya luar biasa ini? Baik, Magi. Saya kira demikian ya. Kalau kita melihat, saya dari pandangan saya adalah langkah yang dilakukan oleh Pak Kapolri ini adalah merupakan satu pelaksanaan atau pengejawantahan tugas pokok Polri sesuai dengan undang-undang. Kan polemik yang terjadi ini semakin meluas, melebar kemana-mana, ada pro kontra, sehingga menjadi salah satu bentuk gangguan terhadap Kamtibmas. Nah, dalam undang-undang kepolisian itu disebutkan bahwa salah satu tugas daripada Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke. Nah, dengan adanya demo-demo dan sebagainya, tentu Pak Kapolri juga harus mengambil satu langkah yang bersifat preventif. Preventif, bagaimana kemudian beliau berpikir out of the box ya, dengan mengambil satu langkah mengusulkan bagaimana kalau teman-teman ini yang kebetulan diberhentikan dari KPK kita rekrut. Kenapa demikian? Dari aspek teknis, setahu saya teman-teman ini mereka adalah merupakan orang-orang pilihan dari institusinya untuk bertugas di KPK. Tentu dari segi kapasitas, dari segi pengalaman, pengetahuan, mereka ini orang-orang yang memang mempunyai kemampuan yang mumpuni ya tadi. Sehingga saat ini Polri sendiri kita masih membutuhkan personil-personil terutama dalam penanganan masalah korupsi tadi disampaikan oleh Pak Argo. Ya. Jadi apa niat baik Pak Kapolri ini sebetulnya memang salah satu bagaimana beliau mengimplementasikan tugas pokok Polri, pelindung dan pengayom. Kan harus mengayomi setiap masyarakat. Bagaimana cara mengayomi? Ayo kita ajak sekarang supaya bisa mendapatkan satu peluang menjadi ASN kembali melalui Polri. Otomatis kalau ini sudah berhasil, tentunya kan masalah polemik ini selesai.
Sementara kan yang sekarang ada masih banyak sekali antara pro kontra yang membuat beban buat pemerintah. Tentunya yang saat ini sedang menghadapi masalah yang berat. Jadi itulah yang mungkin tujuan dari Pak Kapolri yang dilakukan ini semata-mata adalah bagaimana beliau menjalankan amanat undang-undang untuk melaksanakan tugas pokoknya. Jadi karena mengganggu Kamtibmas ini teman-teman 57 dan para pendukungnya akhirnya inilah solusinya begitu ya. Jadi bukan mereka ya, bukan mereka yang mengganggu, tentunya kan ada para simpatisan ya, dan sebagainya. Dan lain-lain. Kan ini kan tentunya masyarakat saya yakin juga tentunya paling tidak kegiatan-kegiatan mereka terpengaruh. Nah di sini kan Polri harus mengambil langkah yang tentunya harus preventif ya. Kita tidak bisa melakukan langkah represif karena mereka ini juga kan sebagaimana disampaikan Pak Argo adalah orang-orang yang terpilih ya, orang-orang yang mempunyai rekam jejak yang baik. Kenapa kita tidak memanfaatkan mereka sementara kita punya visi yang sama? Tugas Polri dengan tugas KPK itu ibaratnya seperti hitungan 11 dan 12 gitu. Oke. Nah ini tugas Polri, Bung Saur, tugas Polri dan KPK hitungnya 11-12. Cuman kan agak gimana ya, saya kalau mau bilang lucu juga nggak pas mungkin ya, agak menjadi tanda tanya begitu. Kalau 11-12 kenapa tidak diselesaikan saja misalnya di KPK, kenapa harus Polri yang harus merekrut mereka gitu kalau memang dibilang tugasnya 11-12 sama saja. Iya, saya kira perasaan dari Mbak Anggi, saya juga pendamping kawan-kawan itu juga dalam keadaan campur aduk. Campur aduk dalam arti saya dalam keadaan sangat prihatin 57 sahabat saya ini, kawan-kawan saya ini status mereka dipecat hari ini. Tetapi 4 bulan status mereka dalam keadaan tidak pasti, terombang ambing, datang ke kantor tidak melakukan apa-apa. At the end dari status mereka tiba-tiba ada yang kita dengarkan dari sisi kemanusiaan humanis, apa dibilang oleh Jenderal Ito, jejak rekam mereka ini. Sementara ada juga Kapolri, Komjen, namanya Firly Bahuri, yang juga pimpinan KPK, tuduhan kepada mereka ini adalah rapor merah, adalah musuh negara, anti Pancasila, radikal. Tetapi di sisi lain itu yang kita dengarkan dari simpati Pak Kapolri. Nah sementara dulu juga Presiden mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan itu bukan konteks lulus atau tidak lulus. Nah kalau Presiden tadi mengatakan pasti, apakah mereka ini juga mengalami yang sama? Inilah pertanyaan-pertanyaan kami, pertanyaan publik, pertanyaan anak-anak mahasiswa yang datang kemarin. Nah oleh karena itu kalau malah mengatakan rasa malah perlu kejelasan, ini juga tantangan kepada kita, tantangan kepada Pak Jenderal Tito. Tidak berapa lama kita dengarkan statement daripada BKN, tapi nggak boleh menabrak undang-undang yang ada gitu. Nah, yang mana Mbak Anggi? Inilah kita campur aduk. Kita nggak berani sekarang ini terlalu banyak berharap, sekalipun kita sedang membangun. Seperti dia menyalakan lilin di tengah kegelapan. Tapi saya pikir kami kuasa hukum, kami juga mengalami hal yang sama sebelum kawan-kawan ini juga dibilang tes wawasan kebangsaan ini bukan konteks lulus tidak lulus. Karena dia peralihan status daripada KPK untuk menjadi ASN. Tiba-tiba kita dengarkan bagaimana 2 jenderal mengatakan mereka ini punya jejak rekam yang baik seperti kita dengar secara terus terang, secara tulus dari Pak Tito dan juga Kapolri. Tetapi juga ada Kapolri bintang 3 mereka mengatakan tidak bisa lagi dibina. Inilah pertanyaan kepada kami juga Ketua yang mendampingi KPK, ya. kawan-kawan ini juga yang menjadi pertanyaan anak-anak mahasiswa kepada masyarakat sipil. Apakah akan ada jebakan yang baru lagi? Nah apakah ini Jebakan kemudian yang baru bisa kita maksudnya gimana salahkan tuh, Bang juga? Saur? Tetapi juga apa juga harapan daripada malah itu juga dalam batin kami juga ada. Tunggu, ini saya menarik nih, jebakan baru itu maksudnya apa? Nanti Nah, kita lanjutkan, nanti kita tanya ya, Pak Argo mungkin juga bisa menjawab itu. Usai jeda, 2 sisi akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali 2 sisi pemirsa, saya ke Bung Saur. Tadi yang terputus nih, yang menarik dari kata-katanya Bung Saur ini, jangan-jangan ada jebakan lain. Ini jebakan lain berarti sebelumnya udah ada jebakan 1, ini kemudian ada kekhawatiran untuk jebakan 2. Ini maksudnya apa Bung Saur? Saya mau memprovokasi kita, mau mengingatkan kita bahwa proses kepada kawan-kawan ini adalah proses yang panjang. Dan seperti saya bilang Mbak Anggi, kita digetarkan oleh pernyataan Pak Kapolri yang di-quote oleh Jenderal Ito dan juga sahabat saya Mas Argo tentang kebaikan jejak rekam mereka ini. Ya.
Dan ini juga hal yang sama waktu dilakukan tes wawasan kebangsaan, ini bukan lulus tidak lulus. Nah pertanyaannya adalah ketika kemudian telah diberikan pernyataan kepada publik tanpa ada kepastian hukum seperti pemecatannya hari ini yang dipilih tanggal-tanggal yang sangat mengerikan, apakah kemudian juga itu berpotensi yang sama? Karena seperti saya bilang, waktu itu presiden yang mengatakan tes wawasan kebangsaan mengutip putusan MK sebelumnya yang tadi yang diseluruhkan putusan yang mencederai itu tidak akan bisa merugikan orang ini dalam konteks lulus tidak lulus. Nah itu yang kita bilang tiba-tiba mereka dalam keadaan guncang sangat luar biasa. Ada pernyataan yang simpatik dari Jenderal Pak Sigit. Itu yang kita bilang seperti kita berani berharap sekarang ini. Tetapi saya nggak berani juga kepada klien saya ini. Karena jangan-jangan apa yang mereka sudah alami, sudah derita yang cukup panjang. Terjadi lagi begitu. Terjadi lagi, itulah yang kita ingatkan. Dijawab oleh Pak Argo kami coba. Sebagai. Pak Argo ini ada kekhawatiran kena jebakan lain gitu. Karena merasa teman-teman yang ke-57 ini sebelumnya sudah terjebak. Kena jebakan Batman yang pertama. Jangan-jangan nanti ini nggak boleh seuzon sebenarnya. Kan ini niat baik ya dari pihak kepolisian. Pak Argo boleh dijawab. Mungkin bahasanya begini, ada jaminan nggak nih nggak akan ada hal-hal lain yang akan dalam quote and quote merugikan teman-teman yang mantan 57 pegawai KPK ini? Jadi perlu saya sampaikan Mbak Dwi ya. Jadi di kepolisian ini tidak ada istilah jebakan. Coba kalau dilihat saat Bapak Kapolri menyampaikan konfes berkaitan dengan teman-teman KPK dengan mimik yang fresh, yang kemudian serius, dan tentunya ada kelihatan sekali bahwa Bapak Kapolri ini memberikan harapan kepada mereka, ya. Jadi langsung Bapak Kapolri ini menunjuk ASDM untuk langsung komunikasi, koordinasi dengan BKN, dengan RP-PAN itu. Dan kemudian juga nanti setelah ini sudah selesai dilakukan, tentunya nanti akan mengundang teman-teman dari mantan pegawai KPK ini, ya. Dan intinya bahwa polisi serius karena dengan kebutuhan organisasi dan rekam jejak yang baik itu ya. Polri membutuhkan seperti ini. Jadi ini bukan jebakan, Polri tidak ada jebakan, tapi ini adalah suatu kebutuhan organisasi Polri yang harus kita manfaatkan dari teman-teman dari pegawai KPK ini. Oke, Bung Saur. Jadi ini niat ya itu. Sudah jelas ini bukan jebakan, di polisi tidak ada tuh jebakan-jebakan, ini niat tulus dari Kapolri ini untuk teman-teman yang 57 orang. Ya, makanya kan status mereka ini kan dalam keadaan terpecat hari ini. Yang saya sentuh sekarang Pak Argo adalah melalui Pak Argo, Pak Sigit, berapa lama status mereka ini kemudian terumbang-ambang lagi karena juga konsekuensinya kan ada juga strategi kami, proses hukum yang semestinya sudah kami pikirkan dari awal. Tetapi kami juga jadi agak juga bertanya besar-besar upaya-upaya hukum apa lagi. Sementara ada tawaran simpati dari Pak Jenderal Sigit, kemudian berapa lama ini bisa diimplementasikan? Seperti pertanyaan daripada Rasa Mala. Inilah pertanyaan-pertanyaan kami. Nah oleh karena itu, karena status mereka ini adalah dalam keadaan pasti kemudian menjadi seorang terpecat, yang aneh dibilang pecat dengan hormat, tetapi dikampanyekan mana-mana oleh komisioner adalah orang yang tidak bisa dibina lagi. Tiba-tiba Jenderal Sigit mengatakan mereka ini punya jejak rekam. Ini yang mengguncang menurut saya. Nah oleh karena itu kita nggak boleh lama ini. Tantangan kepada Pak Sigit, kepada kita semuanya adalah ini memang harus cepat kita selesaikan. Seperti Pak Rasa Mala bilang, karena status mereka ini adalah orang yang dipecat dikatakan tertulis dengan hormat, tetapi kampanyenya adalah orang yang tidak hormat. Nah oleh karena itu Mas Argo, kita tantang ini sekarang. Saya tahu ini tidak mudah tentu. Dalam diskusi-diskusi kawan-kawan ini saya dengar tadi, tidak mudah seorang Jenderal Sigit, Pak Kapolri dengan empatinya mereka hampir sama mengatakan semua. Kan Bung Saur, ya ini tadi kan sudah disebutkan ini butuh harmonisasi nih dengan BKN dan juga Menpan RB segala macam. Nah bisa menunggu dong untuk hal ini. Nah pertanyaannya adalah kalau kembali ke RB, orang inilah mengatakan mereka ini tidak lulus wawasan kebangsaan. Jadi lembaga yang sama juga. Oke, ini Pak yang Argo, kita bilang ini udah pertanyaan teknis ini kan. Kekhawatirannya Pak Argo ini lebih ke teknis lagi nih. Tadi sudah dijelaskan memang Pak Argo bilang sabar, nunggu harmonisasi dulu dari beberapa stakeholder begitu kan. Tapi ternyata kekhawatiran itu muncul dari pihak-pihak yang dulunya tes untuk TWK tidak lulus gitu, termasuk BKN dan juga Menpan RB. Bagaimana untuk
mengeliminir rasa kekhawatiran atau menghilangkan rasa ketakutan kena jebakannya ini, bagaimana jaminan itu Pak Argo? Jadi tadi sudah kami jelaskan bahwa jawaban surat daripada Presiden melalui Mensesnek itu prinsip setuju untuk menjadi ASN Polri. Ya tentunya ini jadi pegangan ini ya dari pihak kepolisian. Makanya Bapak Kapolri memerintahkan SDM siang dan malam kalau perlu untuk koordinasi terus dengan BKN dan dengan RP PAN sehingga tidak ada nanti yang dirugikan ya. Tapi kemudian juga ada sesuaikan dengan aturan harmonisasi yang ada sehingga nanti semua berjalan dengan baik ya. Semuanya berjalan dengan baik. Dan secepatnya kalau dalam bahasa kepolisian kesempatan pertama nanti kalau sudah selesai akan kita sampaikan dan bisa dikonfirmasi apa yang kami lakukan berkaitan dengan tugas yang diberikan Bapak Kapolri kepada ASDM Kapolri Pak Irjen YW Dada. Kalau dari Bang Saur tadi kan saya mendengar Pak butuh kepastian mungkin berapa lama waktunya itu, seminggu kah, 2 minggu kah, begitu ya, untuk kepastian waktunya. Memang tidak gampang ya untuk harmonisasi antar beberapa lembaga ini Pak Argo. Saya sampaikan kesempatan pertama, kalau bahasa kepolisian kesempatan pertama itu langsung ya. Jadi kalau sudah selesai secepatnya akan kita sampaikan. Kita juga tahulah memahami kita tidak akan berlarut-larut dalam polemik ini. Secepatnya lebih bagus, makanya ASDM Kapolri siang malam pun dia akan bekerja sehingga biar cepat selesai masalah ini. Itu cukup nggak Bang Saur? Saya bilang saya tidak meragukan niat baik dari Jenderal Sigit, apa yang dikatakan oleh Mas Argo. Tetapi saya bilang kan keputusan tidak totali di tangannya Pak Sigit. Tiba-tiba yang ketua ARB sudah bereaksi. Nah mereka inilah biang keroknya mengatakan mereka ini tidak lulus. Sementara tadi Pak Ito mengatakan kita dengar sendiri jejak rekam kawan-kawan ini. Nah kalau kembali lagi kepada dia, pertanyaan kami fundamental adalah apakah kami tidak diguncangkan lagi? Nah itu yang saya mau sentuh sekarang ini, atau saya doakan Pak Sigit ini, bahwa tidak mudah tantangan yang dihadapin gitu loh. Itulah kita bilang nggak bisa lama-lama karena status klien kami kan sudah punya konsekuensi hukum. Kewajiban moral kami sebagai pendamping hukum juga, itu juga tugas kami yang paling berat. Kami serba salah memberikan legal opinion atau nasihat hukum pada kawan-kawan kami ini. Ada at the end daripada ini tiba-tiba ada tawaran simpati dari sisi kemanusiaan saya bilang, tidak dalam proses hukum. Itu sangat menyentuh daripada klien kami, tetapi apakah hal yang sama juga akan terjadi kepada mereka? Itu dalam bentuk pertanyaan bukan jawaban. Itulah yang kami doain Pak Jenderal Sigit, supaya ini bisa segera, syukur-syukur karena mereka statusnya hari ini dipecat, besok kemudian sudah terselesaikan masalah ini karena mereka ini juga sekarang dalam keadaan status mereka dalam tertulis adalah dengan hormat, tetapi perilaku daripada pimpinan selaki ini memperlakukan mereka ini adalah orang musuh bangsa, anti Pancasila, radikalisme dan lain-lain yang bisa paling diterima mengerikan. oleh polisi, tapi diterima oleh Polri. Nah itu dia. Padahal di sini ada Padamanik sebagai yang melahirkan Densus 88, ada teman-teman yang lain polisi yang sangat mumpuni. Ini yang dibilang musuh bangsa. Itulah yang kita bilang kemudian Jenderal Sigit kemudian mengatakan mereka ini punya jejak rekam berkali-kali. Itulah sisi kemanusiaan mereka tiba-tiba ada harapan. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Ito dulu sebelum ke Bang Mala. Pak Ito, ini tadi kita sempat berbincang ini masalah kira-kira nih kalau jawaban dari teman-teman yang ke-57 kan masih ngambang ini, masih nggak bisa dibaca, masih normatif lah kalau saya boleh bilang. Kami menunggu pihak kepolisian dan lain-lain. Kalau kita bicara plus minus di atas kertas nih Pak Ito, dengan mantan pegawai KPK dengan segala fasilitasnya, kemudian jadi ASN Polri, tadi Pak Ito sempat singgung ASN Polri kan dengan segala keterbatasan fasilitasnya, kira-kira gambaran perbandingannya akan seperti apa itu Pak Ito? Saya kira kita kembali kepada masalah pribadi kita ya, bahwa kita memang ingin mengabdi kepada negara, kepada masyarakat. Kita tidak mempermasalahkan masalah fasilitas dan lain sebagainya. Kan saya yakin bahwa teman-teman yang 57 orang ini mereka punya integritas yang tinggi. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Argo tadi bahwa Kapolri ini kan niat baiknya beliau ini bicara sebagai institusi. Dalam institusi ini ada mekanisme, ada sistem dan ada keinginan, kemauan bahwa masalah ini supaya segera cepat berlalu sehingga masalah gangguan Kaptimpas ini bisa segera diatasi. Nah, sehingga tentunya apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri saat ini dengan memerintahkan seluruh jajaran untuk
pada kesempatan pertama ini harapan kita sudah akan membentuk satu persyaratan-persyaratan yang memungkinkan buat teman-teman ini bisa menerima. Nah, tentunya kita tidak masuk dalam masalah polemik yang terjadi dengan teman-teman di KPK. Jadi menurut saya teman-teman yang 57 ini pun juga sama, mereka masih menunggu, mereka punya pertimbangan. Tetapi apa yang disampaikan sahabat saya Bang Saud tadi, ya mudah-mudahan kalau Polri kan Pak Sigit sudah menyampaikan presisi Bang. Salah satu adalah transparansi yang berkeadilan. Jadi semua akan bisa lihat di era digital ini apa yang dilakukan Polri itu pasti akan bisa dilihat secara kasat mata. Ya mudah-mudahan harapan Bang Saur, harapannya Mas Mala ini dan teman-teman 57, kita akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk bisa menerima teman-teman kita bersama-sama tadi mengabdi kepada negara tanpa mengingat hal-hal yang lain, masalah kesejahteraan dan sebagainya. Yang pasti kita akan pasti memperhatikan kesejahteraan sebagaimana yang diterima oleh anggota Polri lainnya ya. Tentunya kita tidak akan ada perbedaan-perbedaan yang lainnya. Nah ini penting saya dengar dari Bang Mala nih, tapi nanti kita jeda dulu ya. Siap nggak dengan segala perubahannya nanti jika memutuskan bergabung dengan institusi Polri? Sesaat lagi dua sisi akan kami lanjutkan. Saya lanjutkan kembali dua sisi, Bung Rasa Mala tadi yang terputus. Ini kan ketika ada misalnya keputusan dari teman-teman 57 orang ini akhirnya bergabunglah dengan Polri. Ini kan mulai banyak selentingan yang muncul di publik ini. Bahwa nanti kemungkinan besar pasti nggak akan mengambil karena perbedaan fasilitas yang akan diterima dari KPK ke institusi Polri. Dan ini juga yang akhirnya jadi mungkin akan menjadi salah satu indikator akhirnya teman-teman menolak untuk bergabung dengan institusi polisian. Ya. Pertama sih begini Mbak Anggi, saya mau agak ini dulu sebelum saya ke sana merespon apa yang disampaikan oleh Pak Ito terkait dengan gangguan Kamtipmas. Saya kira mungkin posisinya bukan gangguan Kamtipmas, bahwa masyarakat punya perhatian, masyarakat luas, publik, punya perhatian yang begitu luas terhadap isu ini, punya aspirasi yang begitu luas dan disampaikan. Saya pikir memang pemerintah menurut saya punya kewajiban untuk mendengarkan, kemudian mencari jalan keluar apa yang menjadi concern publik kan gitu. Artinya saya berharap ini tidak dilihat sebagai satu gangguan Kamtip begitu. Ini sebagai satu bentuk aspirasi. Nah, bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Anggi nanti kalau ditawarkan ada penurunan fasilitas, saya mau tegaskan bahwa diskusi di internal teman-teman sama sekali tidak ada diskusi soal pegawai 57 dalam posisi sebagai job seeker, sebagai pencari kerja. Itu bukan posisi kita. Sekali lagi kita tegaskan bahwa apa yang kita lakukan di KPK selama 13 tahun, 15 tahun, mungkin lebih mendedikasikan diri, itu sepenuhnya kita dedikasikan untuk negara, untuk bangsa, supaya negara kita bisa maju, dan hanya bisa maju jika negara kita bebas dari korupsi. Itu yang ada di kepala kita, ada di back mind kita. Sehingga kalau ke depan pemerintah bisa menyampaikan satu program yang tadi inline juga dengan rekomendasi Ombudsman, Komnas HAM, dan kita bisa menangkap bahwa arahnya adalah langkah-langkah perbaikan untuk kita ke depan, dan itu cukup komprehensif buat kami. Saya pikir kita bisa pertimbangkan itu dengan baik. Nah itu dulu saya pikir yang mesti disampaikan ke kita. Fasilitas saya pikir itu relatif, dan sekali lagi saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Argo tadi sempat menyinggung soal tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Itu saya pikir poin yang mesti dipegang sebagai komitmen, dan saya maunya lihat sih kalau Bang Saur tadi lihat sebagai jebakan, yaitu ke concern semua pihak dengan melihat berbagai peristiwa ini, ya, rangkaian peristiwa ini gitu. Dan saya pikir sebagai lembaga negara tentu sebagai konteks kita pemerintah tentu jangan sampai hal-hal semacam itu kemudian dipertontonkan di publik. Menurut saya itu satu hal yang tentu tidak baik lah untuk dipertontonkan secara luas di masyarakat. Jadi kita bisa letakkan keyakinan harusnya kalau itu disampaikan itu adalah sebuah komitmen, tapi kembali lagi itu mesti dijelaskan dengan komprehensif, dengan clear kemana arah kita, apa program kita. Kemudian tentu teman-teman tetap harus diletakkan dalam posisi punya hak untuk menilai apakah kemudian mau ikut atau tidak gitu. Jadi kita menunggu dulu lah bagaimana, bahwa masih perlu waktu untuk mengharmonisasi, ya silakan, itu wilayahnya pemerintah. Tentu kita tunggu hasilnya sesegera mungkin supaya kita juga bisa ambil langkah lebih jauh terkait itu Pak Argo. Lebih dari itu kita mengapresiasi lah semua langkah yang dilakukan untuk upaya penyelesaian ini. Gitu. Sebelum saya ke Pak Argo, Pak Ito tadi disebutkan
janganlah dianggap sebagai gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, bentuk aspirasi dari masyarakat ini loh Pak. Jadi jangan buru-buru dianggap ini sebagai gangguan ketertiban begitu. Kalau saya kan di sini hanya melihat bagaimana realitanya. Jadi memang masalah ini sebetulnya kita tidak menyalahkan teman-teman yang 57 ini, tetapi karena ada respon tadi yang disampaikan Pak Mala, bahwa respon dari masyarakat ada pro dan kontra, turun ke jalan, otomatis kan kepentingan masyarakat terganggu. Dan ini menjadi beban dan tugas pokok bagi Polri agar mengeliminasi atau mengeliminir, meminimalisir gangguan-gangguan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat ini. Jadi bukan bermaksud saya mengatakan bahwa teman-teman ini bukan masyarakat sebagai pendukungnya masyarakat ini loh. Kan tentunya ada yang pro, ada yang kontra. Kemarin kan ada yang demo yang pro, ada yang demo yang kontra. Nah ini kalau ini dibiarkan tidak segera dilakukan langkah-langkah yang simpatik yang dilakukan oleh Pak Kapolri sehingga polemik ini bisa berakhir, saya kira mungkin ini akan semakin membesar gitu. Karena tapi pasti ada kekhawatiran ini loh Pak, dan nanti jangan-jangan ini jadi presiden, begitu ada lagi unjuk rasa dan lain-lain, nanti polisi harus mengambil langkah preventif ya kita untuk bergabung. Enggak, tentunya beda ya, beda konteksnya, kontekstualnya beda. Ini kan ada satu hal yang sangat khusus dan mungkin tadi disampaikan Pak Argo, kenapa ini dilakukan Pak Kapolri, karena kita mempunyai satu visi yang sama. Ya, kita punya fungsi yang sama, bidang tugas yang sama, sehingga Polri berkepentingan untuk bisa mengambil satu langkah-langkah sekaligus untuk bagaimana menyelesaikan polemik ini sehingga nanti kita semuanya tidak akan menyebabkan simpatisan ataupun yang kontra ini harus turun ke jalan gitu. Bersuara. Baik, Pak Argo, tadi disebutkan oleh Bung Rasa Mala bahwa asalkan jelas ya mekanismenya, penempatan dan lain-lain. Sekarang dari 57 ini tadi saya dapat info bahwa ada kurang lebih 15 orang yang status penyidik ya. Nah, 15 sampai 20 orang kurang lebih. Nah, kalau seandainya ajakan dari Kapolri ini disambut, gayung bersambut ini istilahnya, kalau disambut, apakah nanti para penyidiknya ini akan ditempatkan sebagai penyidik Polri atau seperti apa, Pak Argo? Dan bagaimana yang status bukan penyidik akan ditempatkan di mana? Hal-hal detail seperti itu yang teman-teman inginkan. Oke, makasih Mbak Putri Anggi ya. Jadi tentunya kan Polri, dalam hal ini Bapak Kapolri sudah mendeklar secara resmi ya, secara resmi. Jadi semua khalayak semuanya melihat. Jadi ini tidak main-main polisi, ini serius, serius. Dan kita juga berharap ada kerjasama ya antara teman-teman dari masyarakat Malang dan kawan-kawan dengan dari kepolisian, sehingga biar cepat kita bisa menyelesaikan aturan awal ini. Sehingga setelah ini selesai nanti baru kita melakukan berikutnya. Jadi yang terpenting bahwa kita adalah bagaimana kita ini bisa cepat lancar, kita bisa merekrut daripada teman-teman daripada mantan KPK ini. Baik, baik. Nah terakhir ini, kalau seandainya ini untuk Pak Argo dan juga Pak Ito, seandainya ini teman-teman memutuskan, kita belum tahu ya, masih panjang waktunya, untuk tidak mengambil tawaran ini. Tadi Pak Ito kan bilang ini untuk langkah preventif lah agar bisa menertibkan masyarakat. Seandainya tidak diambil dan ternyata masih ada unjuk rasa dan lain-lain, bagaimana solusi yang akan diambil? Apakah tindakan represif akan dilakukan? Saya kira mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Polri di lapangan itu kan kita mempunyai berbagai cara bertindak ya Mbak ya. Jadi kalau masalah ini mungkin tidak selesai, ya tentunya bagi saya sebagai masyarakat sekarang, saya berharap bahwa ini tidak menjadi satu polemik yang berkepanjangan dan semakin meluas. Oke, ya. Baik. Pak Argo terakhir, Pak Argo, jika tidak selesai nih, kita harus mengambil beberapa opsi ya Pak. Jika tidak diambil artinya gejolak di masyarakat ini kan akan terus berlangsung dan terjadi. Apa yang akan dilakukan untuk menertibkan kondisi ini Pak? Solusi akhir lagi nih Pak. Ya kita berharap semuanya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolri ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga juga tidak ada apa-apa di masyarakat, tetapi semuanya aman dan lancar. Demikian, Mbak. Baik. Bang Mala, terakhir masih ada yang disampaikan? Masih tetap akan menunggu respon Presiden berarti ya?
Ya, kita dalam posisi menunggu bagaimana sikap pemerintah, penjelasan pemerintah secara komprehensif, dan kita tidak dalam posisi sebenarnya sebagai apa meminta-minta begitu, tapi kita tentu juga terbuka untuk duduk bersama mendiskusikan bagaimana cara penyelesaiannya. Karena bagaimanapun ini kan persoalan hukum yang sudah kita ajukan untuk diselesaikan, dan diselesaikannya juga mesti lewat keputusan konkret secara hukum. Hemat saya sih mestinya kita pemerintah bisa sampaikan dulu ke kita, baru kemudian bisa ditindaklanjuti lebih jauh dengan hal-hal yang lebih teknis, mestinya sih begitu. Mudah-mudahan ini didengarkan untuk langkah selanjutnya, baik ya. Supaya lebih lebih efektif lah. Baik. Prosesnya. Yang pasti yang saya garis bawahi bukan job seeker, bukan pencari kerja begitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang akan dihasilkan nanti merupakan solusi yang bisa memenangkan semua pihak, win-win solution itu yang terbaik, baik untuk mantan pegawai KPK, baik juga untuk KPK-nya sendiri dan juga untuk institusi Polri tentunya. Demikian pemirsa, saya harus akhiri diskusi di Dua Sisi malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung, Pak Ito, Bang Rasamala, Bang Saur, dan juga Pak Argo yang bergabung secara virtual. Saya Dwi Anggia, saya akhiri perbincangan malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.